upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-78 Jumat tanggal 10 November tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Saya ambil alih seluruhnya. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringati Hari Pahlawan ke-78 siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegap, maju. Jalan. Jalan di tempat. Haluan, ada maju. Jalan. Buka formasi. Jalan. Ke depan. Jalan. Harapan alam kiri. Gerak. Ke depan. Jalan. Laksanakan. Bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak.
belakang, jalan. Harap kanan kiri, gerak. Ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Jalan di depan. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Luruskan. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita berdoa agar arwah para pahlawan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat ke depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasatpol kita Bapak Ardi, para wakil dan staf, Bapak Ibu guru dan teman-teman tendik, serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang selalu Bapak banggakan. Pagi hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Mudah-mudahan peringatan Hari Pahlawan ini akan menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang Bapak banggakan, tema dari peringatan Hari Pahlawan untuk tahun ini, pemerintah mencanangkan temanya adalah semangat pahlawan. Semangat pahlawan untuk masa depan bangsa. Untuk masa depan bangsa. Dan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Mudah-mudahan tema ini bisa kalian pahami. Makna tema ini dalam sekali, dan ini mencerminkan tujuan bangsa ini untuk masa depan. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, sebelum saya menceritakan tentang sejarah ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan, mari kita tengok sejarah bangsa ini. Kalau Bapak nggak cerita di depan, mungkin kalian banyak anak-anak yang masih belum tahu asal usul bangsa ini itu dulu bagaimana sampai kita merdeka. Nah, kali ini Bapak ingin jadi guru sejarah di depan kalian. Jadi bangsa ini dulu telah mengalami yang namanya zaman prasejarah dan zaman sejarah. Prasejarah
Artinya di situ belum ada tatanan kehidupan bernegara. Masih dulu zaman nenek moyang kita yang hidupnya masih berpindah-pindah. Ini zaman prasejarah. Kemudian menginjak zaman sejarah. Indonesia itu dulu dari mana? Kalian perlu tahu. Dulu bukan merupakan suatu negara. Jadi sejarah bangsa ini mungkin dimulai dari dulu di daerah Banten, daerah Pandeglang. Di sana ada yang namanya Akitirem, memunculkan negara, tapi belum besar, yang namanya negara Salakanegara. Dari Akitirem kemudian berkembang lagi dari Salakanegara. Dari keturunan Akitirem muncul lagi yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Ini dulu masih Jawa Barat. Dari Tarumanegara, setelah beberapa generasi kemudian jadi pasang surut ya, ada masa keemasan, ada masa keredupan. Setelah Tarumanegara redup, berdiri masih keturunan lagi dari Tarumanegara, Kerajaan Galuh. Dari keturunan Galuh ada yang ke Jawa Tengah. Muncullah kerajaan Mataram kuno, ada Sri Sanjaya. Kemudian dari Mataram kuno ada di situ Empu Sendok lari ke Jawa Timur. Di sana muncul Kerajaan Kediri. Kemudian dari Galuh ada yang ke Jawa Tengah, ada yang muncul yang namanya negara Kerajaan Pajajaran. Dari Pajajaran muncullah tokoh Prabu Siliwangi. Yang terah Pajajaran, makanya ada istilah Galuh Pakuan. Galuh dengan Galuh Pakuan beda. Galuh Pakuan itulah kerajaan Pajajaran, yang terkenal adalah Prabu Siliwangi. Dari Pajajaran muncul lagi ke Banten lagi, ada yang ke Cirebon. Di Banten muncul Sultan Hasanuddin, dan sampai sekarang seterusnya. Kemudian yang di Tatanan Sunda sampai ke Cirebon muncul Sunan Gunung Jati. Ini yang telah Jawa Barat, tapi itu masih satu keturunan. Dari Kediri redup, muncul kerajaan Singosari. Singosari redup, muncul kerajaan Majapahit. Nah, kalau Bapak cerita semua, dari Mataram kuno tadi juga ada yang ke Palembang. Yang bisa diukir dari kerajaan Mataram kuno yaitu apa? Muncullah Candi Borobudur. Itu karya bangsa kita. Majapahit itu banyak negara-negara kecil
keturunan dari Majapahit yang akhirnya misalkan ke Bali, ke Madura, nah, itu keturunan yang dari timur. Kemudian Majapahit redup, larinya ke Demak Bintoro. Nah, muncullah di sana Wali Songo. Dari Demak Bintoro turun lagi ke Pajang. Di situ ada Sultan Hadiwijoyo. Dari Pajang turun lagi ke Mataram Islam, Panembahan Senopati. Dari Mataram Islam turun lagi ke Solo dan Jogja. Jadi ada Keraton Solo, Keraton Jogja. Nah, dari situ mulailah dari beberapa generasi kerajaan Solo dan Jogja muncullah orang-orang dari Eropa, dari Belanda yang menguasai negara kita. Dulu masih zaman kerajaan. Selama 350 tahun bangsa kita itu dijajah oleh bangsa Eropa. Yang terkenal bangsa Belanda. Kemudian muncul lagi di Asia Tenggara Jepang berani melawan Belanda. Belanda dikalahkan dan datang ke Indonesia merasa menjadi saudara tuanya, menjajah bangsa kita selama 3,5 tahun dengan harapan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, tapi sambil menjajah. Nah, dari situ Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang. Setelah Belanda dikalahkan oleh Jepang, bangsa kita sudah mulai mempersiapkan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno 17 Agustus tahun 1945. Setelah kemerdekaan nggak langsung enak begitu saja. Nah, di sini jadi setelah kita merdeka itu ternyata pengen kembali lagi ke negara Indonesia. Yang akhirnya di Jawa Timur di sana ini banyak perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang Eropa tadi yang ingin menguasai kembali, dilawan. Pada tanggal 30 Oktober 45, pimpinan dari orang Eropa yang ingin menguasai lagi bangsa Indonesia mati terbunuh oleh para pahlawan-pahlawan di Surabaya. Itu ya. Akhirnya apa? Nikah dan kawan-kawan itu nggak terima, memberikan ultimatum bahwa semua para pejuang-pejuang di Surabaya harus menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan dengan kematian pimpinan mereka yang namanya apa, Jenderal Malabo atau siapa itu. Tapi apa yang terjadi? Semangat kepahlawanan pejuang-pejuang dari Surabaya pantang menyerah, dilawan. Akhirnya muncul perlawanan sengit, korbannya nggak sedikit.
sekitar 20.000 pahlawan-pahlawan dari Surabaya menjadi korban. Bahkan dengan semangat kepahlawanannya, bendera yang sudah dinaikkan, nih bendera Inggris apa itu? Merah putih biru, dipanjat. Apa? Bendera Belanda. Iya. Bendera Belanda. Merah putih biru. Birunya dirobek, ya kan? Akhirnya jadi merah putih. Jadi bendera bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Nah, kalau melihat semangat itu, berarti kamu harus bisa contoh bangkit, itu ya. Dari peristiwa yang seperti itu, kepahlawanan yang sangat luar biasa, akhirnya ditetapkan melalui Kepres 316 kalau nggak salah, yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, bahwa 10 November ini ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang maknanya apa? Maknanya semangat pahlawan untuk masa depan bangsa. Berarti kalian punya tanggung jawab. Dengan semangat pahlawan tadi, kamu harus memajukan bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberantas kemiskinan dan kebodohan. Jadi tingkah-tingkah laku para generasi muda yang supaya tidak miskin. Nah, miskin apa? Kalau zaman sekarang miskin adalah miskin ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai pengetahuan kita ini dikuasai oleh bangsa asing. Teknologi harus kita kuasai sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Caranya apa? Kalian semua harus berprestasi. Jangan sampai teknologi kita ini menggantungkan dari asing. Jadi tugas kamu adalah untuk memperbanyak prestasi. Kemudian berantas kebodohan. Ya ini. Jadi kalau kemarin ada yang merokok kemudian diposting di IG atau mungkin di media yang lain, itu adalah contoh kebodohan. Anak-anak yang kumpul di Wanted sana, nah, itu juga kebodohan. Anak-anak yang masih banyak melanggar aturan, itu juga kebodohan. Anak-anak yang bandel udah dikasih tahu jaga kebersihan sekolah, masih ada aja yang bawa gelas piring dari kantin naik ke atas, gelasnya nggak dikembalikan, piringnya ditaruh di laci. Nah, itu adalah kebodohan. Anak-anak yang nggak mau belajar itu kebodohan dan lain sebagainya. Nah, saya kira anak-anak paham semua ya. Nah, semangat pahlawan untuk kemajuan, berantas kemiskinan dan kebodohan. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu
Wajib Nasional Halo Halo Bandung dan Mars SMP Negeri 75 Jakarta. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat yang berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam kerangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Pahlawan Nasional tahun 2023, seraya berdoa berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengatur peredaran zaman, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu dan sebaik-baiknya ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan dengan berupaya memerangi kemiskinan dan berantas kebodohan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus dan ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, Republik kami kini berada di tahun politik. Sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik, bimbing kami dengan kesempurnaan petunjuk dan taufik. Semoga perpecahan dan perselisihan mampu kami tampik. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu lah kami berpasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material, demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun harmoni dalam keindahan kolaborasi dan toleransi. Hindarkan semua gangguan, bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negara ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua khilafan kami dan para pahlawan kami dapat Engkau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Baik tempat, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.